lever deng Tian sekarang so di bawah. Karena sekarang tak so di disco tanah. Oh ngoni mau apa? Kita harap sebelum ngoni bauni ini, ngoni pastikan dulu ngoni sebauni serap 1 sampai 5 karena ini saling berhubungan. Karena takutnya ada yang ngoni melewatkan, bro. And sis. Jadi di serap kali ini kita akan bahas soal rap di disco tanah. Bauni sampai habis, jangan cuma bauni setengah atau enggak bauni sama sekali, cuma lihat DP thumbnail dengan judul akhirnya enggak mengerti. Kenapa kita bahas di stand kau bilang, "Weh babi, kenapa mesti permasalahkan di stand?" Baunilah sampai habis, enggak perlu untuk mau subscribe atau mau like. Ya itu terserah penghuni sendiri, kita enggak paksa. Jadi kalau ingin update tentang kita pe konten-konten ya silakan subscribe. Kalau bagus ya silakan like. Begitu juga sebaliknya. Kan kita nak mengemis untuk itu semua. Berikan apa yang pantas untuk kita pe channel dan kita pe konten-konten dari ngoni pe isi hati paling dalam. Iya kan? Oke langsung. Kenapa kita masih bawa di stand di serap? Ya karena masih ada berhubungan dengan rap untuk disulut. Dan juga kan kemarin kita bilang kita mau bahas itu pertanyaan apakah barep terus pakai musik-musik di stand itu boleh. Dan ada yang minta tanggapan ke kita, "Kak, minta tanggapan dong soal disco tanah mardorong barep." Jadi apakah boleh atau enggak? Kita pasti bilang tentu saja enggak bisa karena bikin rusak rap, menistakan dunia rap. Selama ngoni barep pakai musik-musik yang bukan babunyi, berarti itu enggak real. Tapi tunggu dulu, ini akan jadi kita pe pendapat dan kita pe pandangan ketika masih di 4-5 tahun lalu. Karena betul, dulu kita bicara berpikir begitu, merasa kita pe dunia rap itu paling real, so paling betul dari semua. Jadi kalau kita dapat dengar ada yang bilang dorang rapper terus pakai musik-musik dangdut atau pakai musik-musik yang berbunyi di stand, orang bilang dorang itu fake, not real pokoknya. Itulah sebabnya dulu kita pernah ada konflik dengan dorang Tian Storm P komunitas, tapi bukan Baskilano. Dia masih pada P komunitas hip hop dulu yang bernama BHC. Dan saat itu kita masih fokus pada kita pergerakan bernama Kaparuni. Jadi N1 belum ada, N1 terbentuk di 2 tahun kemudian. Jadi saat itu Kaparuni di rapper-rapper di Bitung karena orang rasa dorang itu fake rapper. Anjing. Di project Disrek itu ada kita, Amos, Charles, dan James. Dan orang PD saat itu orang lempar ke BHC, ada sekitaran beberapa Disrek pokoknya. Karena orang tahu cuma dorang yang punya komunitas hip hop saat itu. Ternyata itu ada CBHM dan HKC. Makanya CBHM pernah balas orang pedis. Dan kita tak tahu sih ketika ada yang bilang kita dulu dis Baskilano untuk pansos. Tai babi bro. Itu karena ngoni nak tahu kita sempat ada konflik dengan Tian Storm yang kira-kira 1 tahun sebelum dia bawa nama Baskilano. Kita pertama kali dis Baskilano itu ketika Rian Junior panggil kita untuk modis pada orang. Karena dia tahu kita ada yang DP isi kepala sama rapper-rapper yang saat itu orang anggap fake. Karena barep pakai musik-musik yang ngoni setahu lah apa. Dan kita so bilang varian kita lihat so pernah ada masalah dengan Tian Storm, jadi kayaknya pas kalau mau disulam. Toron 2 pembicaraan project di situ ketika N1 so mau terbentuk, kemungkinan beberapa bulan sebelum terbentuk. Dan keluar itu Disrek ke Baskilano ketika torong so bawa nama N1. Awalnya torong cuma tarik-tarik sedikit di FB mention satu-satu dorong penama. Dan satu hal yang salah kita dengan Rianda backingnya itu kita dengan Rian P ambisi kena petamang-tamang lain di dalam N1. Jadi keseng dorong cuma tak iko-iko untuk mau benci Baskilano apa yang torong backing, apa yang torang bilang, pokoknya dorong cuma iko-iko. Bakar kan DP cerita. Ya semesti begitu. Kalau ngoni bertanya atau minta kita petanggapan, kita suka ngoni tahu semua supaya memang mengerti apa yang kita backing. Mau itu dari kita pe konten-konten lagu atau diserap sama dengan ini. Balik ulang tentang musik di stand yang barep. Kita pasti bilang dorong itu fake atau bikin rusak dunia rap. Tapi itu kita bicara berpikir di beberapa tahun lalu karena kita masih menjadi katak di dalam tempurung. Jujur karena kita pedis di beberapa tahun lalu itu yang bikin kita belajar lebih dalam tentang rap. Ada tahap-tahap dan proses-proses yang kita lalui sampai dapat pemikiran baru sama yang sekarang. Jadi kalau sekarang mau ditanya atau minta kita petanggapan tentang barep baru pakai musik-musik yang sebutlah di stand salah satu contoh supaya semua boleh paham. Ya tentu saja boleh. Kembali lagi menurut kita ya. Sama dengan ini salah satu contoh lagu yang kita suka DP musik dan DP barep yaitu dari Mabes Pluto. Nyendak mau kaget kalau cuma panggung lokal. Dengar yang tak bilang mungkin akan sedikit frontal. Kosakata ganas bikin ngoni jatuh mental. Kalau di musik dah harus pakai cara brutal. Sebenarnya dorang ini masuk di pergerakan hip hop yang kita bikin di Serap 5 karena dorang memang pantas masuk di pergerakan rap sulut.
Menurut kita karena banyak juga dorong pe lagu-lagu yang ada isi rap. Cuma kita sengaja nak isi di serap 5 kemarin karena kita ingin bawa dorang di serap 6 ini sekaligus contoh musik rap yang diiringi musik yang kemungkinan kalau dulu pasti kita bilang dorang ini nak real. Anjing kan itu. Kita nih Amos sempat bercerita ini bahwa tuh kalau orang mau ingat orang pe lalu-lalu sungguh sangat aneh. Maklum masih labil-labil orang saat itu. Dan kalau mau diikuti sama kita peserap, kita lagi tak so bilang bahwa beat atau musik itu cuma pengiring. Riki tanpa beat masih bisa barep, apalagi ada musik. Dan juga dijelaskan di Wikipedia kan, rap itu adalah teknik vokal. Jadi kembali lagi dari dorang yang barep itu mau sebut dorang rapper atau bukan, suka-suka dia sih sebenarnya mau klaim dia sebagai apa. Tapi kalau ngana mau tanya apakah bisa disebut hip hop untuk orang-orang yang bawa musik disco tanah, madorang barep. Nah ini sebenarnya menarik untuk kita bahas, tapi kita masih mau belajar lebih tentang hal ini karena hip hop itu adalah budaya. Jadi kita masih belum yakin mau bilang iyo atau nyanda. Karena kalau ngana mau telusuri akar adanya hip hop sebagai budaya, itu awalnya dari disco. Pasti ngoni bingung yang nak percaya. Hah? Hip hop? Disco? Berarti ini? Di situ kita nih mau lebih jauh. Nanti ngoni juga simpulkan sendiri ketika ngoni sebuah salah satu video dokumenter di Netflix berjudul Hip Hop Evolution. Ini tentang seorang mahasiswa yang suka hip hop dan dia bikin video dokumenter itu untuk meneliti semua sejarah-sejarah tentang hip hop sampai DP pelaku-pelaku dan tempat-tempat terjadinya hip hop. Kita baru bawa ini di episode pertama karena Hip Hop Evolution ini cuma ada di Netflix dan itu ada beberapa season. Ini video ada di YouTube. Ada versi lain cuma nak terlalu lengkap. Ada juga Wikipedia tapi sama nak lengkap. Itu video pokoknya nak ada di tempat lain selain Netflix. Jadi ngoni harus ada credit card untuk bisa akses Netflix. Mari kita mau kasih sepenggalan video yang mungkin bisa menjelaskan tentang awal hip hop dari disco oleh seorang DJ bernama Kool Herc. Supaya ngoni kira kita nak tipu-tipu. That boiling point to just give birth to something from nothing. And out of all that turbulence and upheaval was the birth of hip-hop. While the grown-ups of New York City lost themselves in the glitter of disco, the kids in the Bronx searched for something different. And they find it in the rec room parties of a local DJ, Kool Herc, the man who threw hip-hop's first party. DJ Kool Herc ini dikenal sebagai founder hip-hop. Otomatis berarti awalnya hip-hop berawal dari dia. Dia main saat itu breakbeat. Wait, am I recording? Yes, I am. Jadi begitulah kira-kira tentang hip hop dengan disco. Bagus kalau ngoni boleh akses Netflix dan Mbak Uni itu sampai habis. Kita belum sempat, semoga nantinya bisa. Sebenarnya dari video ini ngoni boleh tangkap kiapa kita pelirik di salah satu lagu patorompe album Meraki ada kata disco langit. Cuma kita bingung dan jadi kita berpertanyaan kiapa kita pelirik itu dipermasalahkan oleh beberapa orang. Awalnya dari Tian Storm sih. Itu yang kita bingung. Padahal di situ lirik breaking, dimana kita pakai manja sama dengan rapper-rapper pada umumnya sih. Kalau dorang mau bikin lirik, contoh sama dengan rap ku beri peringatan dengan rimaku yang menjadi pedang, atau lirik-lirikku mengudara hingga tak bisa kau jamah. Sama dengan begitu sih sebenarnya kalau lirik-lirik rap, apalagi yang ada breaking. Oh dodo, cuma yang penulis lirik no yang mengerti DP maksud apa. Lirik disco langit itu kita maksud adalah torompe musik-musik rap di Manado yang akhirnya mengudara. Kenapa sampai ada kata disco tanah ya karena torong semua sadari musik di stan ini besar di Sulu. Jadi torompe pergerakan di tengah arus dan gelombang besar disco tanah. Mana masih bisa mengudara atau masih banyak orang jadi dengar. So itu kan kita bilang meski ada disco tanah maka torong disco langit. Yang jadi pertanyaan apa yang bikin itu lirik boleh jadi masalah untuk sebagian orang. Oh iya, yang setahu kita dan orang Tian so aman-aman sih sebenarnya. Tian sempat bilang itulah di salah satu podcast di Bitung. Sekarang sudah nggak bang, so aman Kang? Aman. Aman Tergantung terkendali. so sempat featuring kemarin so ini. Ya pada dasarnya DP inti cuma itu no. Memang nang itu salah paham tuh dia memang jadi bikin satu pemahaman jadi indah begitu. Nah. Tambah boleh bah ini tuh ikut orang collab apa. Apa negatif satu Kang? Ah, Itu setelah Arso main-main ever, bikin lagu. Pokoknya kita tahu so aman-aman. Nah itu yang kita bingung, hal begitu dia boleh bikin jadi masalah. Plus kalau merasa orang so aman-aman, coba tuh hubungi atau tanya Pak kita, atau tanya Pak Arsi karena dia lebih dekat di Arsi. Kau tanya, kita bermaksud apa sampai bikin lirik begitu? Kan kita atau Arsi boleh mau jelaskan baik-baik itu semua, iya kan? Karena kita tahu orang so aman-aman.
Karena sama yang kita bilang tadi, lewat kita pedis dulu dengan dorang, kita udah banyak belajar buka pikiran. Ada hal-hal baru yang kita belajar lewat dis dari yang lalu. Sama dengan aman-aman saja kalau bawa rap pakai musik dangdut atau distan kayak atau apa. Pokoknya sah-sah saja. Kita buka, kita bicara berpikir yang baru, bahwa musik itu bebas tapi bertanggung jawab. Kita belajar dan sadari bahwa ngapain musik atau ngapain karya adalah refleksi dari ngapain kehidupan sendiri. Kita punya pemikiran tentang bermusik tuh sampai di tahap itu sebenarnya karena lewat kita punya masalah-masalah dengan konflik-konflik lama. Tapi sekarang malah rupa tak putar, dipermasalahkan cuma karena ada taruh tuh kata disco begitu. Di saat dia singgung kita lirik Disco Langit di FB, saat itu kita memang harus respon karena kita pikir ini ada yang salah di antara pendengar dan pencipta. Dan apa yang terjadi saat itu tentang lirik Disco Langit, kita ambil itu sebagai komplimen for kita dengan N1. Tapi sudahlah, kita ambil kesimpulan lagi tuh bahwa memang Tian Storm so bikin kita jadi DP rival abadi. Mungkin saja ya. Kita nak tahu kalau DP isi hati. Siapa tahu dia sebenarnya perhatian sama kita? I don't know. Kalau ever dan kita sekarang kita masih kurang tahu ya. Karena sempat buku chat bagus. Tapi karena ada ini masalah yang seharusnya nak jadi masalah karena ini disco api menyerang, kita sudah tahu bagaimana dia sekarang begitu. Mari orang dua masih saling berinteraksi sampai sekarang biar cuma sebatas baku kasih like di FB, di IG dengan baku lihat story. Dan untuk kesuksesan yang Tian yang ever dapat sekarang, kita kasih selamat sebesar-besarnya. Kita lihat orang secapai apa yang menjadi dorong mimpi. Karena dorong sukses lewat dorong pe jalur dan dorong pe pasar sendiri. Selamat untuk abang-abang jago. Dan kalau mau ditanya, ngadeng kapan? Kalau kita kita leso di tahap sama dengan dorang. Bahkan kita rasa kita selewati apa yang kita mau capai berhasil. Cuma beda gitu, kita nak di TV, dia nak menghasilkan banyak doi dan fame tentunya. Karena dulu kita mimpi dengan target sukses di dunia rap cuma satu. Dan kalau orang mau dengar pasti tertawa. Karena pasti orang bilang, mimpi kayak setinggi-tinggi anjing. Mungkin itu setelah kita bodoh dulu cuma bermimpi sampai situ. Tapi saat itu kita rasa kita mimpi so besar sekali. Cuma gak tahu kalau orang mau dengar kecil. Dan semua anak-anak N1 yang angkatan pertama pasti tahu sekali ketika N1 baru memulai kita bilang apa pada orang. Tentang kita mimpi dan apa yang menjadi kita harapan. Bahwa kita mimpi cuma ingin hip hop di Manado atau di Sulut tak sorot sampai ada di peta hip hop Indonesia. Di beberapa podcast lalu lah kita bilang begitu. Cuma itu betul kita mimpi saat itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan, akhirnya kita rasa sudah tercapai. Itu so cukup besar for kita dulu. Besar sekali malah, nak tahu for orang lain. Karena mau bikin hip hop di Manado tak sorot, susah sekali sob. Di saat itu, masuk di telinga saja cuma 8-9 orang yang bisa setia penghadapi lagu-lagu. So tahu tuh Manado pe musik dari dulu mesti ada musik goyang. Itu baru pas. Taruh dorong tuan 13 atau Mukaraka, cow dorong mulai dorong pe karir rap pertama kali di sini dengan pe aliran-aliran rap yang dorongnya pakai. Coba tes di Sulut sini. Coba mulai dari ngana bukan sapa-sapa. Susah bro, ngana mesti bakuda, basalto, demba jumping atau baking formula baru untuk baking hip hop di Sulut naik. Mar sudah gitu, akhirnya kita rasa itu sudah terwujud. Dan apa yang menjadi kita pe pencapaian itu bukan karena hasil dari kita pe usaha sendiri. Ini karena banyak orang yang support kita dengan N1. Sama orang yang ada di dalam N1 itu berperan penting untuk kita pe mimpi tercapai, yaitu untuk hip hop yang ada di Manado. Sudah setelah kita pe mimpi terwujud, sekarang waktunya cari doi sob. Lewat kita pe mimpi dan kita pe cara yang tentunya masih dan kita pe standar manusiawi. Karena munafik ngoni bilang nak pentingkan uang ketika mau berkarya. Fuck money, fuck fame. Muna di zaman sekarang. Ngana upload nih video atau baunin nih video saja perlu doi for internet atau bayar wifi. Iya toh? Kira-kira begitulah perjalanan spiritual saya dan tanggapan saya tentang disco tanah dan rap. Kira-kira begitu. Iya tuh. Jadi apa semua yang kita udah bilang tadi soal rap itu begini begitu atau sejarah rap begini begitu, itu cuma kita pendapat hasil dari apa yang kita dapat, yang kita pelajari. Jadi jangan baking sebagai pegangan dan pedoman hidup. Dan kemungkinan ada tamang-tamang rapper yang akan berbeda pemahaman dengan kita. Tapi belum tentu dorang salah dan kita yang tuh paling betul atau sebaliknya. Pokoknya jangan percaya 100% apa yang kita bilang ini. Jangan percaya. Karena ya kita adalah, oke? Itu saja. Jadi sekali lagi selamat untuk Tian Ever. Dan sekian untuk serap kali ini. See you when you see me. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku.